Terima kasih Dr. Febri selaku moderator. Assalamualaikum, selamat siang para guru besar, teman sejawat semua. Izinkan saya pada webinar kali ini untuk kita diskusi mengenai laparoskopi, meskipun sudah beberapa kali. Mungkin ada beberapa hal atau beberapa yang belum sempat hadir. Saya bersingkat waktu, izinkan saya share screen. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Siloam pada hari ini, mungkin beberapa secara singkat saja saya akan menjelaskan mengenai laparoskopi, terutama yang sudah kita kerjakan di Rumah Sakit Siloam. Untuk mengingatkan sama-sama yang dimaksud dengan pembedahan laparoskopi atau laparoscopic surgery, ya tadi kemudahan untuk melihat ke dalam rongga perut tanpa sayatan yang besar, termasuk minimal bedah invasif, atau dikenal juga sebagai keyhole surgery. Sebenarnya laparoskopik ini juga nanti alat yang kita sama bisa digunakan juga untuk yang lain, apabila nanti tinggal kita sesuaikan dengan handpiece-nya saja. Beberapa sejawat saya dokter bedah umum yang sama-sama seminar laparoskopi juga telah mengerjakan beberapa hal dengan menggunakan alat yang sama dengan handpiece yang berbeda untuk kegiatan torkoskopi dan lain-lain. Ya, untuk THT menggunakan VATS, kebidanan juga menggunakan laparoskopi ini. Ini sebagai ilustrasinya, memang selalu dalam ilustrasi itu mereka sorot bagian kebidanan, karena memang laparoskopi ini awalnya itu bidang ginekologi yang menggunakannya, baru kemudian dikembangkan oleh penggunaan cabang-cabang lainnya. Fungsi laparoskopi itu sendiri bisa berupa fungsi diagnostik dan atau terapeutik. Artinya kedua fungsi ini bisa dijalankan sendiri-sendiri atau bisa secara simultan kita lakukan dengan menggunakan alat tersebut. Terus apa bedanya laparoskopi dengan operasi konvensional atau operasi surgery? Jelas yang pertama luka sayatan. Pada operasi konvensional luka sayatan besar, kemudian laparoskopi luka sayatan kecil. Kemudian ada seorang kawan saya bilang, kalau appendektomi mungkin nggak terlalu bermakna lah, dia bisa buat sayatan yang cuma 2 kuku jari gitu, beda tipis sama laparoskopi. Tapi nanti kita lihat di bawahnya, mungkin sayatan bisa hampir sama, tapi lihat keuntungan dan dibandingkan dengan operasi konvensional. Yang pertama, untuk lapangan pandang, operasi konvensional untuk membutuhkan melihat lapangan pandang yang luas, tentunya membutuhkan besar sayatan yang lebih panjang lagi atau lebih besar lagi sayatannya. Sedangkan pada laparoskopi dengan sayatan yang kecil, kita dapat melihat seluruh lapangan pandang abdomen. Tinggal kita mau gunakannya kameranya yang tanpa sudut 0 derajat atau yang bersudut untuk tempat-tempat yang sulit. Saat ini juga sudah ada kamera yang multi angle, jadi satu kamera bisa sudutnya dirubah-rubah gitu ya, nggak perlu ganti-ganti kameranya. Kemudian dari rasanya, tentunya makin besar luka operasinya atau bukan sayatannya, itu rasa nyeri akan semakin juga besar, juga tergantung dengan lokasi sayatannya. Lokasi sayatannya mendekati diafragma, dia akan sedikit mengganggu pernafasan, karena pada saat inspirasi nyerinya akan semakin mengganggu. Itu tidak kita temukan pada sayatan laparoskopi. Berikutnya adalah pemulihan pasien. Pemulihan pasien tentunya pada laparoskopi lebih cepat, pada operasi konvensional lebih lama. Sebagai perbandingan, memang untuk di Jambi ini saya punya rekor, justru pasiennya seorang wanita umur 75 tahun. Hari ini saya operasi laparoskopi, kolestektomi, besoknya minta tulang pasiennya. Yang sesuatu yang tidak bisa kita lakukan atau kita temukan pada operasi kolestektomi dengan konvensional untuk pemulihannya. Kemudian untuk pemulihan juga, luka operasi completely healing, jadi sembuh total rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun rata-rata.
apalagi laparotomi itu membutuhkan nanti kekuatan fascia yang maksimal 6 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan pada laparoskopi karena cuma kecil sekali, 0,5 sampai 1 cm lubangnya, tentunya tidak memerlukan waktu berbulan-bulan untuk pulih kembali jaringan tersebut. Masa rawat lebih singkat ya untuk kasus, terutama untuk kasus-kasus yang berat ya. Kalau untuk operasi hanya untuk appendektomi saja atau diagnostik saja itu sama saja rasanya. Tapi untuk kasus-kasus yang berat, yang sayatan besar, tentu laparoskopi lebih unggul daripada konvensional. Cost efektif, saya tidak bisa bilang bahwa kalau nanti yang berikutnya ada tuh ya biaya ya. Sebelum saya cover, saya lihat di bawahnya itu sebelum 2 nomor kalau ya biaya relatif ya. Kenapa saya bilang relatif? Tentunya kalau laparoskopi lebih mahal karena kita menggunakan setidaknya 3 gas yang kita gunakan. Kalau operasi konvensional, kalau anestesi umum kita hanya menggunakan 2 gas, N2O dan oksigen. Sedangkan laparoskopi menggunakan 3 jenis gas, N2O, oksigen, dan CO2. CO2 digunakan untuk memasukkan ke rongga abdomen supaya untuk memberikan lapangan pandang yang lebih baik, memberikan lapangan kerja yang lebih baik. Itu saya bilang relatif. Tapi kalau kita secara cost efektif, ini yang sering kali pasien berhitung ya, laparoskopi kok mahal banget ya, terus mau lebih murah yang operasi biasa lah. Mereka tidak berhitung kalau operasi biasa mereka berapa lama mereka istirahat. Makin lama pasien itu istirahat, makin lama pasien itu tidak kerja, makin kurang produktif, sehingga tidak kurang pas ya kalau dibilang itu lebih murah, malah akan merugikan pemasukan pasien itu. Sedangkan untuk laparoskopi lebih singkat beraktivitas, pasien dapat bekerja kembali dan lebih cepat untuk lebih produktif kembali. Hanya saja untuk laparoskopi ini terakhir saya garis merah di bawahnya ini dengan huruf merah, operator atau surgeon dependent, karena ini memerlukan learning curve ya, jam terbang ya. Kalau misalnya dulu dalam saya waktu pertama kali menjalankan laparoskopi sempat dibercandain sama teman-teman, lama banget ya, lebih cepat operasi biasa. Iya, di awal begitu. Kalau sekarang yang operasi biasa jadi kok lama banget ya, biasa cepatan laparoskopi gitu ya. Nah itu karena learning curve-nya membaik. Jadi artinya semakin sering, semakin lama seorang dokter bedah mengerjakan laparoskopi, tentunya akan lebih baik hasilnya dan lebih cepat. Ini perangkat laparoskopi yang kita punya di Silom, mereknya Storz, bukan kaleng-kaleng. Enggak juga sih. Ya. Storz sama Olympus ini 2 alat yang terbaik untuk laparoskopi. Saat ini produknya atau alatnya standar bisa digunakan untuk operasi-operasi tertentu dan operasi yang banyak dikerjakan, baik di bidang bedah, kebidanan maupun THT saat ini. Ini yang namanya handpiece atau handset atau handpiece disebutnya, berbagai macam alat yang sama fungsinya dengan alat biasa, hanya saja bentuknya yang dengan penyesuaian ya. Diameternya mulai dari 0,5 mm trokardnya sampai dengan 1 cm. Ada lagi alat peralatan lain juga yang digunakan untuk operasi yang lebih advance. Untuk ke fungsi, saya mulai dari laparoskopi diagnostik. Yang diagnostik yang pertama ingin saya sampaikan antara lain itu untuk abdominal dan trauma. Untuk pasien-pasien trauma tumpul abdomen terutama, ketika tanda-tanda vital baik kemudian tidak kita temukan tanda-tanda rangsang peritoneal sehingga kita ragu apakah terjadi sesuatu dalam, apalagi terutama pasien-pasien yang tidak sadar, kita dapat melakukan laparoskopi untuk diagnostik. Dan tidak jarang pasien-pasien dengan perdarahan intraabdomen pun tidak jarang operasinya hanya dalam tanda kutip ya, hanya mengevakuasi darah yang terkumpul di rongga abdomen.
padahal sumber pendarahannya sudah berhenti. Kita harus tetap buka karena darah merupakan sumber infeksi di kemudian hari, sumber adesi. Jadi tetap rongga primer harus dibuka, darah tersebut kita evakuasi. Setelah kita lihat sumber pendarahannya, misalnya pada lien, terutama pada hepar yang lebih sering pendarahan sebenarnya berhenti sendiri atau pendarahan minimal, itu tidak perlu dilakukan stop bleeding atau berhenti pendarahan, hanya evakuasi pendarahan saja. Bayangkan kalau itu pakai operasi konvensional. Nah, sedangkan kalau operasi laparoskopi, setelah kita lihat sumber darah, kita lanjutkan terapeutik barangkali sekaligus. Begitu kita lihat sudah, kita hanya evakuasi darah dengan luka minimal, kan nggak perlu luka besar-besar. Itu untuk dari sisi abdominal dan trauma. Begitupun untuk trauma-trauma hollow viscus atau usus, itu bisa kita kerjakan diagnostik, lihat apa yang terjadi, dan kita dapat melakukan tindakan yang lebih akurat dan lebih tepat. Untuk kasus lain, itu antara lain peritonitis primer. Peritonitis primer itu bisa berupa peritonitis berasal dari pankreatitis atau antara lain dari tuberkulosis. Ya, ini paling sering di Indonesia dan sering didapatkan. Apabila diagnostiknya itu kita sudah dapat atau diduga mengalami tuberkulosis, kita hanya melakukan biopsi saja. Umumnya hanya melakukan biopsi saja. Bayangkan hanya untuk melakukan biopsi saja, menegakkan diagnosis secara patologi anatomis, kita harus membuka perut dengan sayatan yang cukup besar. Akan tapi dengan laparoskopi ini hanya cukup besar, dua lubang saja, kita belum bisa melakukan diagnostik, pemeriksaan diagnostik untuk peritonitis tuberkulosis. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tampilkan yang sering kita kerjakan dan juga beberapa kali kerjakan di Siloam. Yang pertama appendektomi. Kalau kita lihat ini paling seringnya kasus buntu atau appendicitis, sayatan standar appendektomi itu insisi macam-macam, ada McBurney, Gridiron. Intinya daerah kanan bawah seperti ini, ya. Ada yang kita mau berusaha untuk menyembunyikan sayatan sehingga di bawah garis pusat supaya nanti kalau pakai celana dalam nggak kelihatan lukanya gitu kan, sebisa mungkin. Tahunya pas kita buka di situ sekumnya ada di atas, wah susah. Jadi biasanya standarnya tetap di atas ya, sejajar dengan pusat. Itu standarnya titik McBurney, ya. Jadi rata-rata standar di daerah sini sayatan. Sementara untuk laparoskopi lubangnya 3 memang. Yang pasti di umbilicus, yang duanya bisa di suprapubis, ilia ke kiri, tergantung kebutuhan kita. Ya. Untuk kolestektomi ini konvensional, ya. Sedangkan laparoskopi kita hanya menggunakan 4 lubang saja. Ini pun maksimal, hanya saja saya biasanya menggunakan hanya 3 lubang saja, sudah cukup. 4 kalau ada penyulit. Ini contoh hasil operasi dari post appendectomy dengan conventional surgery. Scarnya, incision scar insisinya yang ini udah termasuk bagus sekali ini ya. Ini kalau appendix akut atau non complicated appendicitis. Bagaimana kalau misalnya sudah perforasi? Bagaimana sudah diffuse peritonitis atau generally peritonitis? Kita lihat sayatannya. Mediana infraumbilical rata-rata standar, ya, dan bekas skar yang cukup banyak. Tergantung dari ketebalan lemak perutnya. Makin tebal lemak perutnya, pasien tersebut semakin panjang sayatannya. Tapi ini tidak terjadi pada laparoskopi. Mau pasiennya appendix akut atau pasiennya sudah peritonitis, sudah perforasi, sayatan tetap minimal. Nah, di sini seringkali masyarakat atau teman-teman sejawat malah
hanya hanya memikirkan memandang ini dari sisi kosmetik saja. Oh iya, secara kosmetik. Terus kalau gitu yang perlu pakai laparoskopi yang muda-muda aja, karena yang tua-tua nggak perlu kosmetik gitu kan. Oh, atau bilang saya nggak pernah berenang lanjang-lanjang, jadi nggak perlu ditutupin sayatannya. Ternyata bukan cuma itu. Setiap kali kita membuka rongga abdomen, itu akan menimbulkan reaksi pelengketan, adesi dari peritoneum. Semakin besar sayatannya, semakin besar kemungkinan adesinya. Pertama. Yang kedua, semakin banyak kita pegang-pegang usus dan peritoneum, itu semakin besar juga resiko adesinya. Semakin sering kita buka usus rongga perut, semakin meningkat lagi proses adesi atau perengketannya. Apabila adesi atau perengketan terjadi, itu bisa menimbulkan komplikasi. Yang paling sering adalah minimal rasa nyeri yang sangat mengganggu, intermittent. Yang lebih parah lagi, ileus obstruksi akibat perengketan tersebut. Ini untuk operasi, tadi untuk appendektomi, ini untuk operasi kolestektomi atau batu empedu. Sayatan standar untuk operasi kolestektomi tergantung dokternya, mungkin rata-rata kalau di negara-negara barat itu lebih suka insisi Kocher namanya. Ini insisi Kocher, subcostal incision atau Kocher incision ya. Ini memberikan akses yang lebih cepat, lebih dekat dengan kantong empedu atau gallbladder. Hanya saja ada kelemahannya, dia memotong otot-otot dinding perut, sehingga pasca operasinya selain nyeri akibat terpotongnya dinding perut, di dekat ini adalah nervus intercostalis yang poste 12 antara 11-12 itu, dan dia dekat diafragma sehingga mengganggu sekali ketika melakukan inspirasi dalam. Oleh karena itu sebenarnya sebagai dokter bedah menggunakan insisi supraumbilical midline, jadi di tengah ya. Ada juga yang kombinasi menggunakan dua insisi sekaligus, ini namanya insisi front, dua sayatan, untuk sayatan yang lebih luas dan untuk kasus-kasus yang lebih complicated. Sedangkan untuk laparoskopi cuma begini aja bekasnya. Ada para pasien laparoskopi kolestektomi yang kontrol pertama. Kontrol pertama itu 1 minggu pasca operasi. Luka sayatannya di umbilicus ini 1 cm, di processus symphyneus ini 1 cm, sedangkan ini setengah cm atau 0,5 atau 5 mm. Dengan bekas sayatan ini sudah sangat berpengaruh sekali terhadap nyeri dan komplikasinya ya. Dan satu lagi bahwa pada operasi konvensional sayatannya sangat tergantung dari ketebalan lemak pasien. Makin tebal lemaknya makin besar sayatannya. Sementara laparoskopi itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh ketebalan lemak pasien tersebut. Ini yang saya sampaikan tadi, adesi pasca operasi konvensional. Ini saya gambarnya kurang bagus, ini gambar yang difoto langsung di monitor di siloam. Ini adalah omentum, omentum, di bawahnya usus nggak kelihatan. Ini sebenarnya dinding abdomen dan ini adalah perlengketan sepanjang insisi McBurney. Jadi jangan Anda bayangkan perlengketan itu hanya di bawah tempat insisinya. Tidak demikian. Loh, kan dibuka cuma di situ doang. Jadi katanya insisinya cuma 2 buku jari aja kecil. Iya. Tapi pada open surgery, seorang surgeon akan memegang sekum atau menangkap sekum untuk meluksir appendix dan selanjutnya
melakukan prosedur appendektomi, dan selama prosedur appendektomi sekum tersebut dipegang. Tadi saya sudah sampaikan bahwa semakin banyak atau semakin lama kita pegang organ abdomen, maka cenderung terjadi adesi. Apa yang terjadi ketika sudah selesai operasi? Belum lagi darah yang dihasilkan pada saat melakukan tindakan appendektomi. Setelah operasi, khusus sekum dikembalikan ke rongga abdomen, dan sekumnya kan jalan-jalan, bergerak ya, sesuai dengan gerakan usus. Gerak sana, gerak sini, gerak sana, gerak sini, gesek-gesek, bekas dia ada inflamasi di sekumnya karena bekas pegang kita, gesek-gesek ke rongga peritoneum, terjadi adesi lagi. Akibatnya adesinya luas sampai dengan subhepatik. Keluhan pasien ini adalah nyeri hebat, intermittent. Nyerinya itu sampai seperti dipukul gitu, dari belakang. Dan kadang-kadang nyeri pada luka operasi. Dua nyeri yang berbeda, yang satu nyeri visceral, yang satu nyeri somatik. Pada pasien ini kita kerjakan tindakan adhesiolisis ya, laparoskopik adhesiolisis. Kita lihat ini secara skematik gambaran perangkatannya. Ini yang kita lakukan ya, kita bebaskan perlengketannya. Ada banyak yang lebih hebat dari ini lagi kita temukan. Dan pasca operasi keluhan pasien tersebut hilang, keluhan nyeri visceral hilang, langsung hilang. Tapi masih ada nyeri somatik dari luka operasi yang ternyata dia operasi appendiknya 5 tahun yang lalu. Dulu menurut pasiennya luka mengalami gangguan penyembuhan luka, sehingga sampai lukanya itu lama untuk basah, sampai sebulan baru lukanya untuk. Nah, itu yang menyebabkan nyeri somatik. Nyeri visceralnya sudah kita lakukan, nyeri somatiknya di mana? Nah, ini bisa kita selesaikan di siloam juga. Saya kolaborasi sama Dr. Isul, spesialis anestesi yang ada di klinik nyeri atau pain clinic Rumah Sakit Siloam Jambi. Kita akan sama beliau. Jadi dengan kombinasi atau kerjasama untuk penanganan nyeri visceralnya ditangani secara laparoskopik dengan adhesiolisis, dari somatiknya di klinik nyeri oleh Dr. Isul, sekarang pasiennya sudah terbebas dari sama sekali setelah 5 tahun menderita nyeri yang hebat. Demikian untuk sementara, mungkin Dr. Febri, selebihnya mungkin kita diskusi. Sekian, terima kasih, selamat siang.